Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edi Komputer. Balik lagi dengan saya Edi Prasetyo yang akan menemani kalian semua beberapa menit ke depan untuk belajar tentang desain grafis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video ya, belajar CorelDRAW dasar. Nah, di video ini nanti akan saya buat sebuah playlist di mana nanti akan ada episode-episode tentang program CorelDRAW dasar ya. Jadi buat teman-teman yang baru aja belajar dan ingin mempelajari tentang software aplikasi CorelDRAW, teman-teman bisa terus ikuti tutorial ini karena nanti akan saya buat videonya mulai dari awal sampai nanti kalian bisa membuat sebuah desain di aplikasi CorelDRAW. Dan buat teman-teman yang baru aja gabung dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nanti kalau ada video baru kalian akan ada notifikasi. Oke, dan video ini adalah video pertama dan pembukaan ya. Jadi di sini saya akan membahas dulu tentang pengenalan apa sih aplikasi CorelDRAW ini. Jadi aplikasi CorelDRAW ini ya adalah sebuah editor grafik vektor. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang apa sih vektor itu ya kan, yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Corel ya. Jadi Corel ini adalah sebuah perusahaan perangkat lunak atau software gitu ya, yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Jadi dia mengembangkan sebuah aplikasi yang namanya CorelDRAW. Dan sejarahnya itu pada tahun 1987, jadi perusahaan Corel ini menyewa 2 orang programmer ya untuk membuat sebuah aplikasi grafik yang berbasis vektor. Jadi kemudian aplikasi ini diumumkan pada tahun 1989 dan merilis versi awalnya itu versi 1 untuk Windows ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu tentang grafik vektor. Jadi dalam dunia grafis, desain grafis itu ada 2 pilihan bentuk gambar, yaitu bitmap dan vektor. Kemudian apa sih bedanya antara bitmap dan vektor ini? Tentunya keduanya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kalau grafis vektor itu merupakan grafis vektor yang merupakan kombinasi antara titik dan garis sehingga membentuk sebuah kurva ya, dengan menggunakan satu rumus matematis. Beda dengan bitmap. Kalau bitmap itu merupakan kumpulan titik-titik atau pixel ya, yang masing-masing mempunyai warna tersendiri. Jadi vektor itu lebih solid dibandingkan dengan bitmap. Kalau bitmap itu terdiri dari kumpulan titik-titik gitu ya. Makanya kan biasanya kita sering lihat ada foto yang gambarnya pecah gitu ya. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah gambar bitmap ya. Kemudian perbedaan lain dari vektor dan bitmap ini, yang pertama, kalau gambar vektor itu nggak bergantung pada resolusi. Jadi mau resolusi berapapun, gambar ini akan tetap kualitasnya akan tetap bagus gitu. Jadi nggak akan pecah gitu ya. Jadi kelihatan lebih jelas. Berbeda dengan bitmap, ketika kita punya foto dengan resolusi yang rendah, dan ketika kita akan memperbesar foto itu, maka kualitasnya tentu akan turun dan kelihatan banget tuh gambarnya pecah gitu ya. Kemudian ukurannya untuk vektor sendiri ukurannya itu lebih kecil ya. Jadi ukurannya lebih kecil, karena kan dia nggak tergantung dari resolusi. Jadi mau resolusinya berapapun, dia size-nya itu, filenya itu akan tetap kecil ya. Meskipun nanti akan diperbesar dengan ukuran seberapapun, dia akan tetap solid gitu ya. Berbeda dengan file bitmap. Jadi dia tergantung dari resolusi. Kalau resolusinya kecil, kemudian kita perbesar gambarnya, maka ya gambarnya kualitasnya akan jadi jelek gitu ya. Kemudian untuk grafis vektor sendiri itu extension dari filenya itu dia hanya bisa dibuka di program tertentu. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah desain vektor menggunakan CorelDRAW, jadi dia hanya bisa dibuka di program CorelDRAW. Sebenarnya sih bukan CorelDRAW aja, grafis vektor itu ada Illustrator, kemudian kalau zaman dulu itu ada freehand. Kalau sekarang freehand udah sebenarnya masih banyak dipakai juga, cuman jarang diekspos gitu ya.
Dan formatnya sendiri dia kalau di CorelDRAW itu .cdr gitu ya extensionnya. Kalau di Illustrator berarti dia .ai dan hanya dibuka di program itu saja. Jadi kalau format CDR ya kita hanya bisa buka di program CorelDRAW ya. Kecuali kita ekspor menjadi sebuah extension yang lain. Beda dengan bitmap. Kalau bitmap itu extensionnya bisa TIFF, kemudian JPEG, JPG itu merupakan extension dari gambar bitmap. Kemudian ada PNG di mana itu bisa dibuka di program mana saja. Jadi kita bisa dibuka di CorelDRAW dengan cara mengimportnya, atau kita bisa buka di Photoshop ya, di Adobe Photoshop. Nah, itu beberapa perbedaan dari objek bitmap dan juga vektor. Oke, sekarang kita akan masuk ke tutorial pengenalan dari program CorelDRAW-nya itu sendiri. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah program CorelDRAW-nya. Di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2020. Buat kalian yang menggunakan versi di bawah 2020 nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau bisa disamain aja ya di versi 2020 biar nanti kita sama-sama gitu. Karena memang ada beberapa perbedaan di versi 2020 dan versi-versi di bawahnya gitu ya. Oke. Di sini saya akan hanya mengenalkan isi dari program ini ya. Oke, pertama di sini kita lihat ketika pertama kali kalian membuka aplikasi CorelDRAW-nya, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tool, namun di sini belum aktif. Kayak ini menunya juga masih sedikit karena kita belum membuat sebuah dokumen. Coba kita bikin dokumen baru dulu ya, untuk kita mengaktifkan beberapa yang nggak aktif ini, biar nanti saya lebih enak jelasinnya gitu ya. Oke, silahkan kalian ke menu file, kemudian new untuk membuat dokumen baru. Lalu untuk kotak dialog ini abaikan aja, karena nanti ini akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Kalian klik OK aja. Nah, ini kan udah aktif semua ya, udah banyak nih menunya, kemudian di sini juga udah toolnya juga udah aktif ya. Kemudian saya akan menjelaskan dari yang paling atas, ini adalah title bar. Jadi title bar ini berfungsi untuk memberikan informasi nama file yang sedang kita buat atau sedang aktif gitu ya. Jadi ketika kita membuat beberapa dokumen, ketika kita pindah ke dokumen yang lain, maka judul dari filenya itu akan muncul di sini. Karena ini kita belum simpan, jadi namanya masih untitled ya, untitled 1. Nanti kalau ada dokumen baru lagi mungkin bisa jadi untitled 2 gitu. Atau ketika kalian sudah save menjadi sebuah nama, misalnya desain 1 gitu, maka title ini juga akan ikut berubah gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada menu windownya, ini untuk memperkecil windownya, ini untuk memperbesar, dan ini untuk menutup aplikasinya ya. Sebenarnya selain dari sini kita juga bisa gunakan di menu file kemudian exit ya. Jadi ini hanya shortcut aja biar lebih cepet, kita langsung close aja gitu. Oke, kemudian di sini ada baris menu, yaitu menu bar ya, dimana di sini ada menu file, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, table, kemudian ada tools, window, dan help ya. Jadi di menu ini kita bisa gunakan untuk berbagai macam keperluan ketika kita melakukan sebuah editing desain ya. Sebenarnya ini dari keseluruhan ini namanya adalah toolbar. Jadi di toolbar ini ada banyak banget komponen yang bisa kita aktifkan atau kita nonaktifkan. Misalnya dimana di sini ada ini standar ya. Ini adalah standar dimana kita bisa menggunakan sebuah tombol untuk melakukan perintah selain dari menu ini. Misalnya kita mau buat dokumen baru, kan biasanya kita pakai file kemudian new gitu ya. Tapi di sini disediakan tombol ini, jadi kita bisa langsung klik dari sini, atau kita bisa melakukan import atau export. Kalau import kan biasanya kita bisa ke file kemudian import, tapi di sini juga sudah disediakan tombolnya. Jadi kayak shortcut gitulah ya, shortcut tapi bentuknya tombol gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa tambahkan, misalnya di sini kita tambahkan, kita ke menu window, kemudian kita ke toolbar. Nah,
Ini yang dicentang ini adalah yang sedang aktif ya. Misalnya ini status bar. Status bar misalnya saya nonaktifkan. Kalian lihat di bagian bawah itu nanti akan hilang. Nah, dia akan hilang. Jadi di bagian bawah ini tadi kan ada status bar namanya ya. Kemudian misalnya saya hilangkan juga di bagian standar yang atas ini tadi ya. Nah, ini hilang. Cara untuk mengaktifkannya kembali kita bisa cek aja nih. Kita cek standarnya, maka akan muncul kembali. Kita ke toolbars, kemudian status barnya juga kita bisa aktifin. Nah, selain itu kita bisa juga menambahkan, misalnya kita ke menu window, kemudian toolbars, kita tambahkan misalkan zoom gitu ya. Maka di sini akan muncul zoom ya. Dan kita bisa menempatkannya di sini. Nah, gitu ya. Atau kita nonaktifkan zoomnya, kita klik kanan di sini, zoomnya kita nonaktifkan, maka dia akan hilang gitu ya. Lalu berikutnya ini ada yang namanya property bar ini ya. Ya, property bar. Jadi property bar ini fungsinya adalah sebenarnya ini adalah opsi dari toolbox, dari sebuah tool ya. Jadi ketika kita memilih sebuah tool, maka property bar ini akan memberikan opsi pengeditan. Jadi misalnya kita pilih rectangle tool gitu ya. Ini kan untuk membuat sebuah kotak, maka dia akan berubah. Nah, dia akan berubah. Kotaknya itu mau dibikin seperti apa gitu. Misalnya ada yang namanya kita mau bikin corner radius atau kita bikin outline-nya, ukuran outline-nya gitu ya. Nah, gitu. Dan ini ada beberapa juga yang nggak aktif karena kita belum membuat sebuah objek. Misalnya kita bikin sebuah objek kotak, nah maka dia akan aktif sesuai dengan objek yang diseleksi. Kurang lebih gitu ya. Jadi itu tentang property bar. Kemudian ada toolbox. Nah, toolbox ini seperti yang tadi saya jelaskan, toolbox ini adalah kumpulan tool yang bisa kita gunakan untuk mengolah sebuah desain ya. Kemudian sebenarnya di sebelah kanan ini ada namanya Docker. Coba kita aktifkan dulu Dockernya. Kalian ke menu window, kemudian ke Docker. Lalu kita misalnya mau mengaktifkan properties. Kalian tinggal klik aja. Maka di sini akan muncul Docker properties. Ini juga fungsinya sama. Ini juga untuk mengolah sebuah desain nantinya ya. Kemudian di sebelah sini juga ada color palette. Ini merupakan pilihan standar warna yang bisa kita pilih secara langsung gitu ya. Sebenarnya biasanya kita gunakan komposisi warna, misalnya kalau kita pakai warna CMYK nanti cyannya berapa persen, jadi pakai persentase gitu ya untuk membuat sebuah atau membentuk sebuah warna. Tapi di sini sudah disediakan warna-warna yang bisa langsung kita pilih gitu ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah status bar. Jadi status bar itu ini kayak informasi gitu ya. Jadi kalau kita pilih pick tool, ini fungsinya pick tool itu untuk apa? Di sini ada penjelasannya nih, sedikit penjelasan gitu ya. Jadi dia untuk membuat mendrag atau menggeser objek, atau kita bisa membuat scale, memperbesar atau memperkecil gitu ya. Bisa juga kita menggunakan rotate, kita memutar objek gitu ya. Kemudian kalau kita pilih tool yang lain coba, maka informasinya juga akan berubah sesuai dengan fungsi dari tool ini gitu ya. Jadi itu tentang status bar. Oke, mungkin dari penjelasan saya ini mungkin sudah cukup. Jadi nanti ketika kita lanjut ke tahap selanjutnya, kalian sudah paham ya mengenai tentang beberapa hal yang ada di dalam program ini. Dan untuk dokumen yang lain ini nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang merasa ini masih ada yang belum saya jelaskan, silahkan kalian tulis di kotak komentar, atau ada pertanyaan mengenai program CorelDRAW ini, silahkan kalian ajukan pertanyaan di kotak komentar di bawah ini. Oke, nanti sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Nanti kita akan membahas tentang membuat dokumen baru. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.